Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa saya dengan Mas Aryo. Pada kesempatan kali ini di Aryo Channel akan mencoba untuk bagaimana kita belajar Microsoft Office Word. Mungkin banyak teman-teman yang sudah bisa menggunakan Microsoft Office Word, tapi bagi teman-teman yang belum terbiasa atau bagi teman-teman yang mungkin pengen tahu apa itu Microsoft Word, bisa mengikuti langkah-langkah tutorial berikut. Pertama kali kita pakai Microsoft Office Word. Untuk ini, karena saya menggunakan Microsoft Office Word 2019, maka tampilannya akan seperti ini. Kalau kita pengen membuat apa, itu ada template. Nah, di sini mungkin templatenya berbagai macam cara, banyak sekali. Ada bisnis, ada cut, ada letter, ada edukasi, ada semuanya. Namun karena ini dasar pengetahuan, maka kita pakai yang normal saja, yaitu pertama kali blank dokumen. Nah, fungsi dari blank dokumen ini adalah menggunakan atau kita membuat dokumen baru yang belum kita tulis, atau kita bisa menekan yaitu CTRL plus N. Kita tekan pada keyboard, Ctrl dan N. Jadi plusnya tidak ditekan ya. Jadi Ctrl plus N itu artinya karena nanti kita akan membaca bagaimana ada Ctrl plus N, maka plusnya itu nggak usah ditekan. Jadi yang kita tekan adalah Ctrl dan N. Maka di sini akan terjadi dokumen 4. Kalau kita pengen nambah lagi ya tinggal Ctrl plus N. Maka di sini jadi dokumen 5. Oke, sampai di situ teman-teman untuk membuka dokumen baru atau kita akan membuat dokumen baru. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan yaitu belajar Word itu gampang. Microsoft Office Word itu dirilis pertama kali. Jadi Microsoft Office Word itu dirilis pertama kali pada tahun 1983. Di mana tahun ini itu saya baru lahir ya. Tapi di situ sudah ada Microsoft Office Word. Yang pertama, langkah kita kalau kita pengen gampang belajar Office Word, ini pertama kita akan menggunakan yaitu Shift dan F5. Maksud Shift dan F5 itu seperti apa? Jadi Shift dan F5 itu misalkan ini kita punya, kalau ini kan gampang hanya 3 halaman. Itu misalkan kita ngedit di sini perlu misalkan ditambah apa gitu. Maka terus kalau kita kursor kita taruh di sini, maka kita tekan Shift dan F5. Shift dan F5, jadinya apa? Jadinya di dokumen atau pada paragraf atau baris yang tadi kita edit. Jadi fungsi daripada ini tadi kita belajar di SIF atau SHIFT ditambah dengan F5, itu maksudnya apabila kita di sini itu banyak dokumen, kita ngetik di sini, misalkan sudah kita ngetik gitu ya, terus kita tiba-tiba kita taruh bagian paling atas, kita klik di sini, oh tadi saya lupa yang kita edit itu pada halaman berapa gitu. Kalau halamannya hanya 3 kan enak, kalau halamannya ada 100 bahkan 100 lebih, itu kita nggak akan bisa. Maka kita langsung saja
kita tekan Shift dan F5 di keyboard. Maka kita akan kembali ke dokumen yang telah tadi kita buat. Itu fungsi dari Shift F5. Berikutnya di sini kita akan membahas tentang tombol F8. F8. Tombol F8 itu digunakan untuk apa saja? Jadi jika kalian malas ini, misalkan kita akan mengeblok kata, malas menggunakan mouse, mengeblok kalimat, atau mengeblok paragraf. Jadi ada 3 ya, kata, mengeblok kalimat, dan mengeblok paragraf, atau kita akan mengeblok secara keseluruhan dokumen ini, kita gunakan F8. Contoh, kita taruh kursornya di mouse, maka kalau kita tekan F8 satu kali, atau kalau satu kali tidak bisa berarti 2 kali. Jadi ini kita tekan di sini, kita tekan 1 kali, itu tidak apa-apa. Berarti kita tekan ini, berarti harusnya kita tekan sekali langsung seperti ini. Maksudnya seperti ini ya, teman-teman. Kita taruh di mouse, kita tekan 1 kali, belum terjadi apa-apa, tambah lagi 1 kali. Maka di sini adalah kata yang terblok. Kalau kita pengen kalimat, tekan lagi 1 kali. Nah, ini 1 kalimat dimulai dari jika sampai dengan F8 itu jadi terblok. Kalau kita mau tekan paragraf, 1 paragraf yang akan diblok, kita tekan 1 kali. Nah, ini 1 paragraf sudah terblok. Untuk mengembalikannya kita tinggal menekan tombol Shift dan F8. Balik Shift F8. Jadi ini merupakan kalau kita mungkin ya males pakai mouse, itu bisa menggunakan itu. Berikutnya kita akan membahas tentang SHIFT plus F3. Shift plus F3 ini untuk apa, teman-teman? Jadi Shift plus F3 itu digunakan untuk, jadi dalam penulisan kata kita butuh huruf kecil semua maupun besar semua. Jadi di sini adalah gunanya apa? Untuk penulisan huruf kecil semua atau huruf besar semua. Jadi untuk mengganti lowercase itu adalah tulisan yang kecil kayak ini, lowercase, ke capital case atau tulisan yang besar-besar semua, atau sebaliknya kita menggunakan Shift plus F3. Caranya bagaimana? Tadi kita tekan di sini, kita pakai F8. Nah, 1 paragraf. Habis itu, atau langsung diblok pakai mouse ya bisa. Tapi kalau kita pengen langsung, bisa tadi pakai F8 2 kali atau 3 kali. Habis itu kita tekan Shift dan F3. Tekan 1 kali, hurufnya menjadi besar semua. Kalau kita tekan sekali pada Shift F3, kecil semua. Kalau kita tekan 1 kali, maka yang capital S atau kalimat terdepan menjadi besar, menjadi huruf besar. Jadi kalimat awal itu huruf T-nya menjadi besar. Kalau kita tekan kembali, besar semua. Kita tekan 1 lagi, Shift F3 menjadi, ini namanya lowercase ya, huruf kecil semua. Kita tekan 1 kali,
T-nya besar, ini namanya ini di capital is wood. Maka di sini yang ini jadi huruf besar semua. Jadi kalau kita sudah ngetik, oh ternyata semua ketikan huruf besar ya, tinggal kita shift pakai F3. Ini. Iya, berikutnya kita copy. Kita akan belajar lagi tentang bagaimana shift Ctrl Shift plus atau Ctrl Shift plus lebih besar, Ctrl Shift plus lebih kecil. Nah, apa itu Shift plus lebih besar dan Shift plus lebih kecil? Di sini kalau kita ingin dokumen yang dibuat itu ukuran hurufnya besar, maka kita tinggal menekan Ctrl plus besar. Tapi kalau kita ingin hurufnya kecil, huruf besar itu bukan K-nya ini besar, bukan, tapi adalah digunakan untuk ukuran huruf. Ukuran huruf itu ini. Nah, yang di sini. Kalau kita ini kan tinggal di blok. Tinggal di blok, terus di sini diganti ini ya. Nah, cara yang paling tepat di situ, misalkan kita pengen menggunakan ya tidak usah menggantinya di shift di sini. Tidak usah menggantinya shift di sini, kita tinggal langsung saja ini kita blok. Kita tekan Ctrl Shift baru lebih besar. Tekan satu kali hurufnya berubah, 2 kali berubah, 3 kali berubah, 4 kali berubah, sesuai dengan yang kita kehendaki. Jadi di situ ada Ctrl plus Shift. Jadi ada Ctrl dulu kita tekan, kemudian Shift, jangan dilepas, baru huruf besarnya. Jadi yang Ctrl sama Shift-nya itu kita tekan tapi nggak dilepas. Yang dilepas adalah pada besarnya atau lebih besarnya. Itu kalau kita klik maka dia akan besar terus. Dan kita klik di sebaliknya itu maka hurufnya akan menjadi kecil. Hurufnya kecil. Jadi ini adalah contoh dari Ctrl Shift plus Shift plus lebih besar. Kalau kita pengen kembali ya Ctrl Z itu untuk mengundo. Ctrl Z untuk mengundo. Ctrl Y untuk redo atau tadi sama Ctrl Z juga. Kebalikannya itu. Terus di sini kita tidak akan fungsi kalkulator ya. Langsung saja ke fungsi Ctrl plus space bar. Kenapa saya tidak menggunakan ini kalkulator? Karena apa? Kalau kita kalkulator itu ya enak di Excel daripada kita menggunakan di Word. Apakah nanti di Word itu bisa muncul yang Excel? Bisa, tapi tidak dibahas di sini karena ini adalah awal. Berikutnya adalah Ctrl spasi atau Ctrl dan spasi. Ctrl dan spasi itu apa? Jadi kalau gini, contoh kalau kita misalkan pada website, nah di sini ada manfaat aplikasi Word offline ya. Kita blok di sini, kita copy, kita taruh di misalkan dokumen 4. Kalau hanya kita pastekan saja, maka dokumennya akan semrawut. Nah, atau ini masih dalam format di web. Beda kalau kita tadi kita Ctrl V, kita pastekan, kita blok pakai Ctrl A,
terus kita kontrol dan menekan spasi. Nah, maka di sini akan hilang. Jadi format dari itu akan hilang, atau yang pengen lebih enaknya ini ya. Ini kita coba. Kalau di tadi kan yang ini kan Ctrl V. Nah, hurufnya ini itu kan masih ini yang warnanya agak gimana, terus ini hurufnya juga ini Arial 13, yang sini Roboto 13.5. Nah, kalau seperti ini kan kita editnya kan sulit. Maka gampang. Caranya kita menggunakan yang namanya CTRL plus space bar atau kontrol ditambah spasi. Kontrol spasi. Nah, maka di sini adalah menjadi tag yang enak. Enak ke dalam hal apa? Enak itu kita formatnya itu sudah format Word. Kita undo untuk melihat perbedaannya ya. Di awal itu tadi kalau cara gampangnya seperti ini, kita del saja. Terus tadi kita yang ngopi dari website ini kita copy. Terus setelah itu kita pastekan di sini. Nah, maka di sini kan formatnya kan masih format Word, bukan Word, jadi formatnya masih format kayak kalau kita itu belajar formatnya masih website gitulah. Di sini hurufnya itu campuran, ada Roberto, ada Arial. Nah, kalau pengen biar enak diedit bagaimana? Nah, tinggal kita Ctrl A itu untuk mengeblok semuanya. Kita tekan Ctrl dan space bar atau spasi. Nah, maka di sini hurufnya itu sama antara yang atas dengan yang bawah. Itu tadi jadi fungsi Ctrl space bar. Berikutnya adalah Ctrl dan Enter. Nah, apa itu Ctrl Enter? Saat ingin pindah halaman, jadi kalau kita ingin pindah halaman, kita tidak perlu lagi menekan Enter. Karena di sini akan contoh ya, ini akan kita buat halaman berikutnya, jadi kita tinggal Ctrl plus Enter. Maka dia jadi halaman ke-4. Misalkan ini kita jadi halaman 5, tinggal kita tekan Ctrl Enter. Maka ini sudah jadi halaman beberapa halaman. Ini ada tag 2 dari 5. Jadi yang aktif ini ada halaman 2. Jumlah halaman semuanya kita ada 5. Jumlah katanya itu ada 766. Jadi sama kalau kita pengen misalkan ini tadi ini mau kita buat halaman baru, tekan Ctrl plus Enter. Udah nih. Nah kalau mau kembali lagi gimana ya? Ctrl Z saja. Kita kembali ke Ctrl Z. Maka semuanya akan kembali kepada yang tadi telah kita blok gitu. Terus berikutnya lagi yang sering kita gunakan apabila kita ingin mengetik simbol-simbol kimia. Nah, ini kita ngetik simbol-simbol kimia. Misalkan taruh sini ya, kita pastekan. Ini kita besarkan dengan tadi Ctrl F3, Shift F3. Nah, ini atau tadi yang
Ctrl Shift lebih besar. Nanti biar kita lihat bedanya. Bedanya apa? Di sini kalau kita ini 2, kita tekan Ctrl Shift plus, maka akan menjadi pangkat. Jadi Ctrl Shift plus itu menjadi pangkat. Kalau kita tekan lagi akan kembali. Terus kalau kita tekan Ctrl min, hilang karena itu tidak ada. Jadi misalkan CO2 dan E2, jika kalian belum terlanjur menuliskan, bisa Ctrl plus ini, maka akan menjadi ini CO2 kan pangkat ya, kita tinggal tekan Ctrl Shift plus, nah, dia di atas. Sedangkan Ctrl Shift digunakan untuk misalkan ini ya, XY2, itu kita tekan dengan Ctrl Shift plus. Nah, itu untuk kembali. Apabila pengen yang di bawah itu, maka tidak usah kita pakai shift, cukup dengan Ctrl plus. Maka misalkan ya, ini kita kembalikan dulu. Misalkan H2SO4 itu kita blok, tekan shift, kita blok di sini Ctrl plus, maka ini Ctrl plus, maka di sini akan menghilang ini. Jadi kalau di tadi CO2 itu mau berpangkat, itu kita pakai shift. Kalau tidak, kalau pengen ini di bawah, itu tinggal Ctrl sama plus. Oke teman-teman, kita sampai di situ dulu. Oh, masih ada satu ya. Jadi apabila ini dokumen 1 seperti ini, yang dokumen 2 apabila kita pengen membuat yang tidak, atau yang dokumen 1 potret, dokumen 2 landscape, kita tinggal halaman ini kita pilih landscape. Terus di sini digunakan untuk this point forward. Oke. Artinya apa? Yang tadi di atas itu menggunakan potret, terus di sini bisa jadi landscape. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi di tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.